Shalom, jumpa lagi dengan Indra. Teman-teman yang terkasih, kali ini saya ingin mencoba menarasikan sebuah kisah dari kitab suci. Kisah ini tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan kisah ini diambil dari kitab Kejadian bab 37 ayat 1 sampai dengan 36. Dan kita tahu bahwa Yusuf adalah anak dari Yakub, ya, salah satu dari ke-12 anak laki-laki. Nah, Yusuf ini adalah anak yang sangat dikasihi karena ia dilahirkan pada masa tuanya. Nah, kali ini saya akan mencoba menarasikan ketika Yusuf berumur 17 tahun dan dia mulai ikut mengembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Yusuf pun juga suka menyampaikan kepada bapaknya atau ayahnya tentang kejahatan saudara-saudaranya. Maka dari itu, Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya. Dia dibuatkan jubah yang sangat indah untuk Yusuf. Ketika saudara-saudaranya melihat bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf, maka mulai benci mereka kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali, Yusuf bermimpi, dan mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Ketika mendengar mimpi itu, bertambah bencilah mereka pada Yusuf. Sebab beginilah mimpinya. Ketika kita sedang di ladang, itu Yusuf bercerita, ketika kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, tiba-tiba bangkitlah berkasku dengan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi berkasku, lalu sujud menyembah kepada berkasku. Lantas saudara-saudaranya langsung merespon, "Oh, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Atau ingin berkuasa atas kami?" Mendengar cerita mimpi Yusuf, mereka makin benci kepada Yusuf. Tak lama berselang, pada kesempatan yang lain, Yusuf bermimpi lagi. Nah, kali ini ia menceritakannya, mimpinya itu di hadapan ayahnya dan saudara-saudaranya. Lalu ia bercerita tentang mimpinya. "Aku bermimpi, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang itu sujud menyembah kepadaku." Mendengar Yusuf bercerita tentang mimpinya, maka Yakub ayahnya itu menegur Yusuf. "Mimpi apa itu? Masa aku dan ibumu dan saudara-saudaramu sujud menyembahmu sampai ke tanah?" Mendengar itu lagi, saudaranya makin iri hati kepada Yusuf. Tetapi ayahnya menyimpan semua itu di dalam hatinya. Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yusuf menggembala kambing domba ayahnya di dekat Sikem. Lalu Yakub menyuruh Yusuf untuk menyusul mereka ke Sikem dengan pesan, "Pergilah engkau ke sana untuk melihat apakah keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba itu baik-baik saja. Dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yusuf menjawab, "Baik, ayah." Lalu Yakub menyuruh Yusuf untuk lewat lembah Hebron. Dan sampailah Yusuf ke Sikem. Ketika Yusuf sampai di padang, lalu ia berjalan ke sana kemari mencari saudaranya, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang laki-laki. Dan orang itu bertanya kepada Yusuf, "Apa yang kau cari?" Lalu Yusuf menjawab, "Aku mencari saudaraku. Apakah Tuhan tahu?"
Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka mengembalakan kambing domba?" Lalu orang itu mengatakan, "Oh, mereka telah berangkat dari sini, karena kudengar mereka berkata, 'Mari kita pergi ke Dotan.'" Mendengar itu, maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya dan didapatilah mereka di Dotan. Ketika saudara-saudaranya menyadari yang datang adalah Yusuf, mereka bermufakat untuk mencari cara untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar ide itu, dia berkata, "Janganlah kita bunuh dia, janganlah tumpahkan darahnya. Lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi jangan apa-apakan dia." Sebab Ruben bermaksud hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Dan benar saja, baru saja Yusuf sampai kepada mereka, mereka menangkap Yusuf, lalu menanggalkan jubahnya yang maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kebetulan kosong dan tidak berair. Lalu mereka duduk dan makan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah pada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan unta yang penuh dengan membawa barang-barang, dan mereka mau membawanya ke Mesir. Melihat itu, berkatalah Yehuda kepada saudara-saudaranya, "Apa untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Lebih baik kita jual saja kepada orang Ismail. Tetapi jangan kita apa-apakan, karena ia saudara kita, karena daging kita." Dan saudara yang lain pada setuju. Waktu saudagar-saudagar Midian itu lewat, Yusuf diambil dari dalam sumur, kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal perak. Kemudian Yusuf dibawa orang Ismail ke Mesir. Waktu Ruben kembali ke sumur, ternyata Yusuf sudah tidak ada di dalamnya. Panik, lalu dikoyakannya lah jubahnya. Dan Ruben bertanya kepada saudara-saudaranya, "Anak itu sudah tidak ada lagi. Gimanakah aku ini?" Kemudian mereka mendapat ide dan mengambil jubah yang indah itu, lalu mereka menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darah kambing itu. Setelah itu mereka menyuruh orang untuk mengantarkannya kepada ayahnya dengan pesan, "Ini kami dapati, silakan Bapak periksa apakah ini milik anak Bapak atau bukan." Kemudian ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya." Tentulah Yusuf telah diterkamnya. Lalu Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena Yusuf. Semua anaknya berusaha menghibur Yakub, tetapi Yakub menolak begitu. Katanya, "Tidak, aku akan bergabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh Yakub ayahnya. Di sisi lain, Yusuf dibawa ke Mesir, ternyata dijual oleh orang-orang Ismail itu kepada Potifar. Potifar ini adalah seorang pegawai istana Firaun
kepala pengawal raja. Nah, itulah cerita tentang Yusuf bersama saudara-saudaranya. Teman-teman yang terkasih, dari cerita ini, apakah yang bisa kita pelajari dan kita bisa ambil hikmahnya? Ternyata rasa benci dan iri hati itu bisa menutupi hati nurani kita, sehingga kita bisa berbuat di luar kewajaran. Sebab itu, teman-teman yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, saling berbagi, dan saling menghormati, agar tidak menimbulkan rasa dendam di hati. Demikianlah kisah kali ini. Kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Tuhan memberkati.